ini kita memasuki minggu yang ke-22 setelah Trinitatis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang ke-6. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berikanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang, dan baharu oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 61, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang keempat. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang keenam beserta maksudnya.
jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 40, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami berseru kepadamu yang penuh anugerah, mohon keampunan dosa dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami agar kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 49, ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang keempat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Daniel 6 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian ataupun sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 415, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menjaga dan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dikala kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis, diambil dan dikutip dari 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita.
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini diberikan topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tentu ketika kita mendengar kata politik, mungkin ada sedikit keengganan untuk membicarakannya, ada sedikit keengganan untuk masuk dan terlibat di dalamnya. Mungkin ketika kita berkata tentang politik, selalu diarahkan kepada hal-hal yang bersifat politik praktis. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada tanggung jawab, apa yang menjadi tanggung jawab kita, ada baiknya kita menggali dulu apa yang dimaksud dengan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara kota. Dalam polis itu ada dua hal yang menentukan. Ada polites yang disebut dengan warga negara, dan ada politikus atau keluarga negaraan. Atau maksudnya adalah dari, untuk, atau yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan warga negara. Jelas tadi dikatakan bahwa politik itu artinya adalah negara kota. Di dalamnya ada warga negara dan di dalamnya ada keluarga negaraan. Artinya ketika kita berbicara politik, politik itu adalah proses dari pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam suatu masyarakat. Artinya di dalam satu tatanan keluarga negaraan, di dalam satu tatanan negara kota, setiap orang mengambil peran dan fungsinya masing-masing. Siapa dan sebagai apa? Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lain. Tujuannya adalah bagaimana polis ini, kota ini dapat ditata sedemikian rupa dan memberikan kebaikan kepada setiap warga negaranya. Itulah yang dimaksud dengan politik. Sehingga ketika kita berbicara tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik, maka ini berbicara tentang apa yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita dikala kita ingin menata kota ini sedemikian rupa. Sehingga ketika kita berbicara tentang politik, ini berbicara tentang bagaimana kita mengambil bagian di dalam penataan kehidupan warganegaraan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus menguatkan Timotius di masa itu, bagaimana dia mampu mengambil peran dan tanggung jawab dalam menata kehidupan masyarakat di masa lalu. Ide utama dari surat ini adalah pemeliharaan iman dan kesaksian. Bagaimana Timotius di dalam panggilannya, ketika dia melakukan pelayanannya, ketika dia melakukan panggilannya sebagai warga negara, dia tahu bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan keluarga negaraannya. Di dalam ayat yang di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni,
Sehingga ketika kita berbicara tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik, maka ini berbicara tentang memperjuangkan perjuangan yang baik dan iman, dengan iman dan hati nurani yang murni. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berbicara tanggung jawab kita di dalam politik, maka itu berbicara tentang memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani. Hati nurani di dalam bahasa aslinya dikatakan syneidesis, yang berarti kesadaran yang mendasari terwujudnya perilaku yang sesuai dengan etika Kristiani. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau di minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana kalau kita ingin mereformasi spiritualitas, maka hal yang ketiga saya katakan bahwa hal yang kita harus kerjakan adalah membersihkan identitas kita, di mana kita harus mampu menyesuaikan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, sehingga itu menjadi kesaksian dan identitas yang melekat pada diri kita. Dan firman Tuhan itu sungguh diperkuat kembali di dalam teks firman Tuhan ini. Ketika kita diajak memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani, ada beberapa hal yang membuat nats ini menjadi sungguh luar biasa. Penekanan kuat oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana seorang Timotius harus mampu berjuang memperjuangkan yang baik itu. Yang pertama, nats ini menunjukkan betapa vitalnya peran doa dalam pelayanan, bukan sebagai atribut kerohanian pribadi belaka, tetapi Paulus meminta Timotius untuk berdoa syafaat bagi semua orang. Artinya doa itu bukan hanya menjadi sesuatu yang pasif, doa itu bukan hanya menjadi semacam slogan dan atribut, tetapi doa itu menjadi satu gerakan yang aktif, yang dilakukan terus-menerus, yang tetap selalu hidup di dalam kehidupan setiap orang Kristen dan orang percaya. Setiap manusia tidak bisa terlepas dari doa. Doa mengingatkan kita akan ketergantungan kita kepada Sang Pemberi hidup, yakni kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, doa dijabarkan sebagai meminta hal-hal baik dan berkenan kepada Allah. Artinya, penentu pokok doa yang perlu dipanjatkan orang Kristen adalah apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, bukan apa yang dianggap baik oleh si pendoa. Sehingga kalau kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan, maka yang terlebih dahulu dikatakan di dalam teks firman Tuhan ini, di dalam ayat 1, naikkan permohonan. Artinya di situ ada kesadaran siapa diri kita dan kepada siapa kita berbicara. Kita mengenal diri kita dan kita mengenal kepada siapa kita sedang berbicara. Kemudian berangkat dari pengenalan itu, kita diajak kepada pelaksanaan doa syafaat, di mana kita mampu bukan hanya mendoakan diri kita, tetapi kita mampu mendoakan semua orang. Semua orang yang dimaksud di dalam teks firman Tuhan ini bukanlah semua orang yang hanya berbuat kebaikan kepada kita, bukanlah hanya orang yang memberikan dampak yang baik saja kepada kita, tetapi juga kepada setiap orang yang mungkin tidak melakukan kebaikan kepada kita, yang mungkin berbeda pemahamannya dengan kita, yang mungkin bertolak belakang cara berpikirnya dengan kehidupan kekristenan kita. Tapi Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa mereka juga harus didoakan. Dan yang ketiga itu dikatakan bahwa ada ucapan syukur. Kita mengucap syukur bukan hanya ketika doa kita terjawab. Kita mengucap syukur bukan hanya karena ketika keinginan kita diresponi oleh Tuhan,
tetapi kita juga mampu mengucap syukur ketika di dalam kehidupan kita doa itu mampu mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga dikatakan kepada kita, doa bagi semua orang merupakan aplikasi dari prinsip bahwa Injil ditunjukkan bagi semua manusia. Injil itu sendiri didasarkan pada kehendak Allah bahwa Ia ingin semua orang diselamatkan, bukan hanya sebagian saja. Doa bukan sekedar doa, tetapi merupakan ekspresi ketaatan kita sebagai pemberita Injil. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kegiatan memberitakan kabar baik kepada semua orang itulah yang kita doakan. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, Alkitab menyatakan dua aspek kehendak Allah kepada manusia yang berhubungan dengan masalah keselamatan. Yang pertama dikatakan kehendaknya yang sempurna. Sesungguhnya Allah menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Itulah yang disebutkan dengan kehendaknya yang sempurna. Namun juga ada yang disebut dengan kehendaknya yang mengizinkan, berkaitan dengan apa yang dibiarkan atau diizinkan oleh Allah. Banyak hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah yang sempurna. Ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia dipengaruhi oleh hawa nafsu, ketika manusia terjebak pada pola kehidupan kekerasan dan kebencian dan ketegaran hati yang sedemikian rupa, tetapi dalam kehendaknya yang mengizinkan. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan manusia itu hidup dalam dosa, tetapi di dalam kehendak bebas manusia, maka Allah mungkin mengizinkan. Sehingga pada akhirnya di dalam kehendak Allah yang sempurna itu, Allah yang menginginkan manusia, seluruh umat manusia diselamatkan. Tetapi belum tentu semua manusia mampu meresponinya dengan baik. Jemaat yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, belajar dari nasihat Paulus kepada Timotius di dalam teks firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh diingatkan, kita sungguh-sungguh dikuatkan, kita sungguh-sungguh dimampukan. Bagaimana kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam politik. Artinya, jikalau kita rindu akan pemerintahan yang baik, good governance, maka kita harus mengambil tugas, kita harus mengambil tanggung jawab sebagai pembawa kabar baik itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita diajak di dalam teks firman Tuhan ini supaya kita tetap berpegang teguh untuk melakukan doa kita, untuk melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam doa, maka kita harus mengingat bahwa doa itu bukanlah sesuatu yang pasif. Doa ini harus berbicara tentang satu kegerakan yang aktif. Dalam istilah Latin dikatakan ora et labora. Sebagian orang menerjemahkan ini dengan kata bekerja dan berdoa. Atau mungkin dikatakan berdoa dan bekerja. Sehingga mungkin membuat pemahaman yang ambivalensi, pemahaman yang dualisme. Yang satu dia bekerja, yang satu dia berdoa. Ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia bekerja, dia melakukan aktivitasnya yang mungkin saja bisa terpisah dari apa yang dia doakan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh ingin melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam politik, maka hal yang utama dan yang pertama yang harus kita kerjakan adalah ora et labora. Dalam konteks pemikiran, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan, sehingga dia bukan menjadi sesuatu yang terpisah, tapi dia menjadi satu kesatuan. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan, itulah yang baik
yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ketika di dalam setiap doa kita memanjatkan supaya orang menjadi pribadi yang baik, maka kita juga melakukan pola hidup di dalam kebaikan. Ketika kita berdoa supaya semua orang menjadi pribadi yang baik, maka kita juga di dalam doa kita aktif bekerja dan melakukan menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Dia tidak terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau kita mau melaksanakan tatanan kehidupan yang baik terjadi di dalam kehidupan kita, maka di dalam doa yang baik haruslah ada perilaku yang baik. Sehingga antara iman dan kesaksian berjalan beriring dan bersamaan. Panggilan ini menjadi panggilan yang sungguh menguatkan kita. Dikala di kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami mungkin pergumulan yang luar biasa, kita tetapi ajak di dalam teks firman Tuhan ini, tetaplah menjadi warga negara yang baik. Dikala mungkin kita melihat banyak terjadi ketidakbaikan, mungkin kita akan mengatakan cara memperbaikinya adalah dengan masuk kepada sistem itu. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Kalau kita mau ambil bagian di dalam sistem yang menurut kita ingin memperbaiki supaya semuanya bisa menjadi baik, maka kita juga harus mau menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik. Di sana ada hati nurani, di mana kita harus menyadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah menjadi dasar dari apa yang kita doakan. Tentu panggilan kebenaran firman Tuhan ini hanya akan mampu kita kerjakan ketika kita sungguh-sungguh menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Panggilan dan tanggung jawab kita menjadi orang Kristen dalam perpolitikan di Indonesia ini adalah menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan shalomnya Allah, menghadirkan kebaikan Allah terjadi bagi kehidupan kita dan di segenap perjalanan kehidupan kita. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan itulah yang menjadi tugas pemberitaan Injil yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, kiranya panggilan ini menjadi panggilan yang mampu kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu menjalankan tanggung jawab orang Kristen dalam politik, artinya kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, untuk menjadikan lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik. Dan itu hanya mampu dikerjakan ketika kita mampu meresponi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mampu di dalam keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan, kita mampu kerjakan itu menjadi pemberitaan kita, supaya setiap orang diselamatkan di dalam Kristus Yesus, supaya setiap orang mampu menjadi pribadi kebaikan dan menjadi pribadi yang mampu menjadi pelaku kebaikan di dalam kehidupannya, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini yang sungguh menguatkan dan memampukan kami ya Tuhan akan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen di dalam politik. Kami memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara ya Tuhan, menjadi pribadi pelaku kebaikan ya Tuhan. Bagaimana kami mampu melakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mampu sungguh-sungguh melaksanakan ya Tuhan panggilan kami yang sesungguhnya, menjadi warga negara yang baik ketika kami mampu menjadi pelaku kebaikan, menjadi warga negara yang baik ketika kami mampu senantiasa mendoakan setiap orang dan semua orang ya Tuhan, sehingga mereka dibawa pada kehendak Tuhan. Kami mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan Injil yang kami nyatakan, melalui sikap hidup dan perilaku kami ya Tuhan, sehingga semuanya dapat menjadi perilaku dan menjadi pelaku kebaikan ya Tuhan. Kehadiran kami Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, untuk menghadirkan shalom Allah, untuk menghadirkan kerajaan Allah ya Tuhan, yang senantiasa membawa kebaikan
bagi seluruh isi dunia ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dimateraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi panggilan yang aktif yang kami kerjakan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
biarlah kiranya melalui ibadah minggu ini dan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kita menjadi berkat bagi kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mengundang dan rindu supaya kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah yang kita laksanakan di setiap minggunya secara online. Biarlah kiranya kita tetap sungguh-sungguh hidup di dalam lawatan Tuhan. Kembali kami mengingatkan sebagaimana pemerintah mengingatkan kita untuk tetap melaksanakan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang paling penting adalah tetap setia memakai masker ketika kita bepergian kemanapun. Tuhan Yesus memberkati.